Jobs pernah bilang, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat itu dengan mencintai apa yang kita lakukan. Kadang kalau kita dengar cerita dari orang-orang sukses, mereka berawal dari melakukan apa yang mereka suka, yang akhirnya memberikan impact buat orang banyak. Nah, temenku yang satu ini bisa jadi membangun bisnis dari hal yang dia sukai juga. Karena kalau aku pakai teori cocokologi nih ya, jurusan kuliahnya itu sama apa yang dijalani sekarang tuh jauh banget. Tapi daripada kita nebak-nebak, mending kita nanya langsung sama orangnya. Ini dia Jehian Panagian Sijabat. Halo, apa kabar? Hai Nat, kabar baik. Apa kabar bisnis? Waduh, kok tahu? Bisnis sudah kenyang di rumah dia ya. Bisnisnya udah kenyang di rumah. Iya. Oh, gak ada yang tahu ya? Oke. Jadi aku tuh punya kucing namanya Bisnis. Iya, aku tahu. Oh, itu maksudnya tadi kucing aku? Iya. Oh, iya. Lucu deh dia. Kok nggak dibawa sih bisnisnya? Dia anaknya anak rumahan. Oh, Kalau dibawa keluar nanti langsung takut. sekarang udah berapa banyak nih di Mantapu Corp teman-teman yang ada dalam sana? Mantapu Corp ya. Kalau jumlah orang, jumlah tim yang ada dalam Mantapu Corp, sekarang kita full timer ada sekitar 35 orang. Jadi kalau digabung sama yang vendors, terus kayak beberapa editor-editor kita, itu mungkin ada sekitar 50 sampai 60 orang. Sebelum lebih jauh, boleh dong diceritain awalnya tuh Mantapu Corp tuh kayak gimana? Mantapu Corp sebenarnya baru establishnya itu tahun 2021 bulan Agustus. Zodiaknya apa tuh? Agustus, Leo. Oke, Leo. Siap. Nah, tapi sebelum Agustus 2021 itu kita itu under personal. Jadi kayak aku jadi personal manager dari beberapa influencer. Nah, kalau kegiatannya sendiri kita mulai dari tahun 2018 akhir, tahun 2019. Setelah aku lulus, terus aku pitching sama beberapa content creator selain adik aku, which is my first talent juga, si Jerome. Dan akhirnya di tahun 2019 itu kita mulai dengan tim 5 orang. Jadi aku, Jerome, Turah, Leo, dan Hansol. Sebenarnya itu awalnya itu dari pengen mendirikan bisnis aja. Dari pengen punya ketertarikan terhadap dunia startup. Dan akhirnya waktu aku kuliah itu aku coba untuk cari-cari apa nih yang bisa aku lakukan sambil aku tetap kuliah di jurusan yang tadi kau bilang gak nyambung itu. Sambil coba untuk ngejalanin bisnis. Nah, jadi sebenarnya Mantapu Corp atau aku jadi talent manager itu bukan yang paling pertama sebenarnya. Sebenarnya bukan yang paling pertama. Jadi di awal-awal itu aku sama Jerome kita bikin sosial media belajar. Berdua emang doyan belajar ya? Doyan matematika sih sebenarnya. Oh, doyan matematika. Iya, doyan matematika. Itu bisa nggak sih diaplikasiin ke kehidupan sebenarnya? Bisa banget kalau menurut aku ya. Sebagai orang yang salah jurusan, aku ngerasa bahwa pekerjaan itu nggak cuma dibatasi terhadap subjeknya. Jadi misalnya kita belajar tentang pesawat, jurusan aku kan pesawat. Bukan berarti kerjanya harus di pesawat. Tapi ketika kita ngerjain soal tentang pesawat, itu kita belajar namanya problem solving. Yeah. Nah, kita bisa pakai that kind of problem thinking mindset untuk diterapkan di industri itu. Tapi gimana sih rasanya sekarang yang awalnya nge-manage adik sendiri sampai akhirnya udah buka lapangan pekerjaan bagi banyak anak muda juga gitu? Rasanya jadi challenge aja sih kalau aku. Jadi kayak tertantang untuk bisa mempertahankan ini gitu. Karena kan doing a business itself itu variabelnya ada banyak. Ada yang namanya the story of starting, the creation, the starting line dan lain-lain. Tapi ada juga the story, the continuation of the story. Kalau dibilang puas as a milestone, yes. Jadi kayak kalau menurut aku kepuasan itu bukan kayak saklar lampu gitu ya. Jadi bukan kayak kamu puas nyala lampunya atau kamu nggak puas mati lampunya. Tapi kepuasan itu adalah sifatnya kayak checkpoint. Jadi misalnya dalam sebuah perlarian maraton, 10 km pertama kita bisa merasa puas atas usaha lari kita dari 0 sampai 10. Tapi kita masih ada nih dari 10 sampai 100. Nah, jadi ada rasa puas yang berikutnya tuh yang harus kita temukan dalam kita perjalanan itu. Kalau jadi Forbes Under 30 Asia gimana rasanya? Aku melihatnya adalah Forbes 30 Under 30 atau apapun lah pencapaian atau achievement dalam bentuk sertifikat atau piala itu sebagai pengingat aja sih. Kayak memori kalau lu tuh pernah dapat gitu. Tapi kalau kita taruh harga diri kita di dalam penghargaan itu, maka ketika penghargaan itu hilang, seolah-olah jadi kayak harga diri kita juga kebawa sama perusahaan itu sama bener. Atau kita malah jadi memfokuskan semua kegiatan kita for the next achievement. Padahal kan sebenarnya bukan itu. Achievement itu sesuatu yang datang
terhadap apa yang udah kita lakukan. Mau achievement yang nggak ada pun, kita tetap harus melakukan sesuatu nih. Ngomongin kerja sama Gen Z nih, sekarang kan orang-orang lagi Oke, banyak kerja. tuh yang mengkritisi lah tentang Gen Z tuh habitnya dalam pekerjaan tuh kayak gimana. Kalau dari Bang Ian sendiri ngeliatnya kayak gimana nih? Oke, kalau dari aku sih ada suatu istilah namanya transformation ya. Transformation itu nggak cuma berlaku dalam lingkungan kita sebagai karyawan atau kita sebagai orang yang bekerja dalam sebuah sistem, tapi transformation itu juga ada namanya organizational transformation. Jadi kayak sebuah organisasi itu juga harus bertransformasi menyesuaikan dengan apa nih perubahan major yang lagi terjadi di dunia. Nah contohnya itu adalah misalnya kayak COVID gitu kan, COVID yang kemarin sempat melanda 3 tahun terakhir ini ya. COVID itu adalah the forced transformation factor. Jadi itu adalah salah satu variabel yang memaksa sebuah sistem atau memaksa kita untuk bertransformasi. Contohnya, dulu nggak ada sekolah online. Dan semua orang mau dia suka, mau dia nggak suka, mau dia bisa, mau dia nggak tahu, kalau dia masih pengen lanjut pendidikan, dia harus berusaha buat mengerti. Bener kan? Jadi itu adalah forced transformation menurut aku. Jadi transformasinya dipaksain. Nah, sekarang tantangannya adalah kalau nggak ada faktor yang memaksa kita untuk bertransformasi, gimana kita sebagai perusahaan itu bisa menyadari bahwa kita harus bertransformasi. Itu yang susah. Nah, itu yang menurut aku jadi sebuah debate dan battle antara sistem perusahaan atau sistem organisasi yang udah berjalan selama puluhan tahun dan sebuah culture atau kebiasaan dari workforce baru ini, which is di Gen Z. Tapi sebenarnya kita nggak bisa misahin cuma kayak berdasarkan Gen Z culture, millennial culture, ya sebenarnya di setiap generasi pun ya pasti ada culture yang baru kan. Jadi kalau aku di Mantapu sih berusaha untuk menyadari that kind of transformation factor yang nggak kelihatan. Tapi balik lagi ngomongin bisnis, siapa sih orang yang paling berpengaruh di hidup Bang Ian dalam perjalanan bisnis ini? Kalau di trace back dari kecil, of course my parents itu yang paling berkontribusi karena they're always trying their best buat membekali aku dengan persenjataan untuk bertarung di dunia luar lah, mereka nyebutnya kayak gitu. Diajarinnya itu bukan cuma tentang kayak ini nanti tuh kayak gini nih, sukses tuh kayak gini, sukses tuh kayak gini, bukan cuma itu, tapi kayak juga diajarin ini loh realita kehidupan yang harus kamu pegang sama Jerome. Jadi kayak dari dulu tuh kita nggak ada ART. Ya udah bagi tugas, Bang Ian cuci piring, Jerome jemur baju. Nanti setiap hari Sabtu sebelum boleh keluar main, kita cuci kamar mandi dulu bareng gitu. Sedangkan Mama sapu dan ngepel, Papa cuci mobil apa gitu. Jadi kayak udah dibiasain gitu kayak ini ada yang kayak begini, ini hal-hal realita kehidupan yang kalian juga harus tahu, dan ini juga yang Papa Mama lakukan buat mempersiapkan kalian, entah itu nanti buat ya kayak Jerome dulu sebelum dia ke Jepang dia dilesin kompetitif apa ya kayak mathematics gitu diajarin dan lain-lain. Berarti dari dulu emang suka cuci piring ya? Iya, Kenapa that's sih? true man. Apa sih yang bikin Bang Ian tuh ngerasa cuci piring tuh healing gitu? aku sebenarnya kayak akhir-akhir ini kan ada tuh yang risetnya ya. Aku nggak tahu ya riset yang kayak orang cuci piring itu bisa meredakan stres dan lain-lain. Tapi kalau dulu aku tuh mikirnya cuci piring itu jadi salah satu tempat di mana aku bisa merasakan progres-progres yang kecil. Dulu kan aku kan bosen banget cuci piring. Nah, terus akhirnya gimana caranya bisa supaya cuci piring itu menyenangkan, sedikit menyenangkan adalah dengan cara menghitung berapa piring aku cuci setiap hari. Ya kan kayak gak kerasa gitu. Misalnya kayak sehari 8 piring. 8, besok ada 10. Kadang-kadang lagi sepi, kadang 5 gitu kan. Tapi itu yang bikin aku jadi kayak, besok aku mau nambah lagi nih piringnya nih. Jadi kayak pas 1000 piring pertama, seneng. Kalau gitu Bang Ian sampai hari ini masih ingat gak jumlah piring yang udah dicuci sama iseng-iseng? Oke, aku ada lognya sebenarnya. Bahkan ada 1 tahun di mana aku ngelogbook setiap hari di Twitter. Foto, terus aku kayak update hari ini segini, ada totalnya segini, update segini. Serius. Di Twitter aku ada foto piring setiap hari selama berapa ratus hari gitu. Pasti anak kesayangan mamanya nih kalau udah cuci piring. Iya, di bak cuci piring sih anak kesayangan ya. Tapi apa sih nasihat dari papa sama mama yang diingat sampai detik ini sama Bang Ian? Banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mamaku bilang, dulu kan waktu awal-awal
pindah ke Surabaya dari Jakarta itu kita dapat beasiswa di sebuah sekolah yang cukup prestis lah ya. Tapi secara beasiswanya itu tidak menjamin bahwa aku dan Jerome kan bisa punya lifestyle yang sama semua teman-teman aku. Jadi dari awal mama aku bilang bahwa mama bakal ajarin kalian sampai kalian tahu bahwa tidak semua hal itu bisa dibeli sama uang. Jadi hal-hal kayak variabel kayak leadership, ya kan, kadang-kadang intelligence, karakter kamu untuk bisa belajar rajin. Karena aku percaya ya bahwa ada orang yang terlahir pintar, tapi ada orang yang bisa tekun sampai dia sendiri bisa master terhadap sebuah bidang, bener kan? Nah, ketekunan itu juga nggak bisa dibeli pakai uang, gitu. That kind of kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa bangun atau hal-hal yang mungkin intangible gitu, yang nggak bisa diukur, yang nggak bisa dibeli pakai uang. Nah, hal-hal itulah yang mama aku akhirnya kayak aku menyadari, oh, ternyata itu maksudnya. Kalau ngambil semangat Ramadan nih, Yes. ini kan bulan yang penuh kasih sayang. Keluarga Bang Ian tuh dikenal dekat satu sama lain kan ya. Ada nggak sih kebiasaan unik di keluarga Bang Ian kalau pas lagi kumpul keluarga gitu? Lebih tepatnya sih kalau aku mikirnya, ini salah satu kebiasaan yang cukup unik ya buat aku adalah kita membiasakan kumpul keluarga. Membiasakan. Jadi mungkin dulu ketika kita masih satu rumah, kita biasa harus selalu makan bareng gitu. Jadi makan malam itu adalah momen yang benar-benar nggak boleh diganti. Tapi itu nggak jadi hal yang spesial ketika kita ada di rumah. Nah, tapi ketika kita sekarang udah pisah-pisah nih, kita jadi searching for that time untuk kita ngumpul bareng. Akhirnya kita walaupun secara online, tapi setiap minggu kita pasti ketemu. Nah terus selama Ramadan ini, Mantap Book Corp punya kegiatan berbagi ya, Bang Ian ya? Boleh diceritain nggak sih kegiatannya tuh kayak gimana? Oke, yang paling gampang sih sebenarnya kan kalau misalnya dalam proses bisnisnya influencer biasanya dikasih barang sama brand gitu kan, jadi kayak endorsement dapat barang. Nah kita tuh ada satu momen ya, kita suka bagi-bagi semua barang sponsor itu. Jadi kayak kita bagi ke kantor lain, kita bagi misalnya kayak ke kantin di kantor bawah tempat kita biasa makan, kayak gitu-gitu. Oke Bang, ini adalah part terseru di Ramadan with Love. Jadi aku bakal kasih random questions yang bisa jadi dari jawabannya Bang Ian nih kita bisa learn a lot of things. What are you grateful for? Hidup, masih dikasih kesempatan buat hidup, artinya masih diberi kesempatan untuk dituntut lebih sama yang memberi hidup. Next questions, what is your favorite memory? My favorite memories adalah ketika aku kuliah, aku sempat 2 tahun jadi ojek online. Seru sih. Di antara 2 tahun itu, ada satu momen yang ini menurut aku lucu banget. Aku pernah bantuin customer aku yang ternyata anak ITB dan dia adik kelas aku ngerjain soal. Wow, enak dong dia. Untuk dia belajar untuk kuisnya nanti. Terus aku inget banget itu soal, aku bantu dia kerjain kan, tapi ya sambil nyetir, jadi kayak dia di belakang. Oh gitu, Iya aku kan, kira dia kayak Bang Jihan ini gimana gitu, terus aku kayak coba pakai ini gitu, soalnya kan pelajarannya mirip kan. Nah terus setelah itu dia ngasih rating kan, ngasih bintang tuh, terus di bintang tuh dia tulis kayak makasih Bang udah bantuin aku belajar buat kuis matematik kalkulus tadi. Nah sama dia itu di screenshot, dimasukin ke satu akun di Instagram Drama Ojol. wow. Itu di up sama admin Drama Ojol, tapi kayak artinya cuma aku, adminnya sama dia yang tahu kalau itu kita. Soalnya nggak ada fotonya, nggak ada apanya. Itu jadi ojol di Bandung berarti ya? Iya, aku jadi ojol di Bandung. Oke, kita masuk ke this or that. Aduh, ini this or that nih. Yang pertama, reality show atau documentaries? Dokumen. Berhutang uang atau berhutang budi? Berhutang uang, Atau berhutang budi? berhutang uang. Ambisi atau kenyamanan? Ambisi, Hangout sama teman masa kecil atau hangout sama teman di masa sekarang? hangout di teman masa sekarang. Book or movies? Movies. Itu dia this or that-nya, cuman tapi aku masih mau nanya satu hal sih. Kenapa hangout sama teman masa sekarang, masa kecilnya temannya udah pada kemana? Aduh, teman masa kecil ya. Sebenarnya satu, aku nggak punya teman masa kecil. Oh SD ada sih kalau SD. Maksudnya SD tapi SD kelas 6. Kan aku pindah tuh dari Malang ke ke Surabaya. Surabaya. Waktu itu kelas SD kelas 3 atau 4 gitu. Jadi temennya langsung berubah.
gitu. Berubah. Langsung set, ganti gitu. Udah lost contact deh sama yang lama-lama. Thank you loh Bang Ian udah mau nemenin aku buka puasa hari ini. Semoga semangat mengelola bisnis dari muda bisa menular ke semuanya yang nonton, especially Siap. buat anak-anak muda Indonesia. Nah, sebentar lagi kan udah mau buka puasa nih. Bang Ian jangan pergi dulu. Siap. Kita buka puasa dulu bareng-bareng karena aku udah orderin satu menu favorit aku di Kudos nih. Harus Wow. dicobain. Bang Ian suka rendang nggak? Suka? Nah, ini aku orderin croissant beef rendang with mozzarella. Harusnya ada Jerome atau Yusuke ya, karena mereka suka Oh, cheese mozzarella. kan. Mereka juga suka rendang banget sih. Oh, pas Iya. banget berarti. Yusuke suka rendang. Nah, ini dia buat Bang Ian yang tadi aku bilang, yang rendang dengan paduan mozzarella cheese. Ini sih rendang. Iya. Gile. Aku udah pesen minuman seger juga, namanya It's Peachy. It's peachy. Karena dia tuh manis-manis asem gitu, terus warnanya juga gemas, jadi namanya It's Peachy. Mirip sama buah peachnya. Nah ini yang buat aku ada guava-berry, jadi dia itu perpaduan guava sama strawberry Oh, tea, that's jambu. why namanya guava-berry. Nah ini buat Bang Ian yang It's Peachy, yang super dupernya garin dan lucu. Dan buat aku yang guava-berry, tau nggak kenapa namanya guava-berry? Karena biar saking segernya pas minum ada sensasi sampai dia bilang gue very like this tea. Buat kalian yang cari tempat makan yang cozy, makanannya yang enak dan lokasinya gampang dicari, Kudos Cafe dan Bistro tempat yang tepat nih. Yang suka sama sajian ayam, kalian harus coba chicken wing two ways, perpaduan antara ayam original dan crispy yang dimix sama buffalo sauce. Mantep kan? Nah, buat kalian yang suka juga sama kopi, cobain deh Affogato yang dibuat dari perpaduan vanilla ice cream dan espresso yang nendang banget. Cocok buat dijadikan pencuci mulut. Untuk alamat lengkapnya, kalian tinggal cek di Instagram Kudos @ku.dose. Oke guys, aku sama Bang Ian mau buka puasa dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!